Warga negara. Kata tersebut mungkin sering kita dengar. Namun sebenarnya, siapa sih yang dapat jadi warga negara? Apakah semua manusia yang ada dan hidup dalam suatu negara dapat dikatakan sebagai warga negara? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk kita bahas, karena semuanya berkaitan dengan hak yang diberikan warga negara terhadap negaranya dan hak yang diberikan negara terhadap warga negaranya. Lalu, apa sih warga negara? Mari kita bahas. Menurut Aristoteles, status warga negara hanya dapat diberikan kepada kaum lelaki yang telah dewasa, karena mereka yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pandangan ini pun akhirnya memunculkan berbagai perdebatan, karena pernyataan tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa kelompok yang dapat menjadi warga negara hanyalah seorang lelaki saja. Sehingga hal tersebut menandakan bahwa perempuan, anak-anak, budak, para mendatang tidak dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, atau dalam kata lain, mereka tidak dapat dikategorikan sebagai warga negara. Namun pemahaman-pemahaman mengenai warga negara ini telah berkembang dari waktu ke waktu. Status kewarganegaraan tidak lagi berbasis pada gender, asal-usul, ras, bahkan status sosial seseorang. Status warga negara semata-mata berbasis pada pengakuan negara bahwa individu tersebut adalah warga negaranya. Salah satunya statement yang dikemukakan oleh Wood, warga negara menurut ia tidak hanya menekankan dimensi hak dan kewajiban warga negara kepada negara, tetapi juga hak dan kewajiban negara kepada warga negaranya. Hubungan antara negara dan warga negara digambarkan sebagai hubungan yang bersifat resiprokal. Pemahaman seperti ini memuat makna bahwa di satu pihak, warga negara merupakan subjek yang menjadi alasan mengapa negara itu dibentuk, dan pada pihak yang lain, negara merupakan agresi hak-hak dan kewajiban setiap individu melalui ketertiban sosial yang diciptakan, dijaga, serta kesejahteraan setiap individu yang menjadi subjek dari negara tersebut dapat dicapai. Berangkat dari pemahaman bahwa warga negara merupakan status legal, Indonesia, seperti juga negara-negara lain, memiliki pemandangan legal mengenai siapakah yang dimaksudkan dengan warga negara. Lalu, apa saja sih yang dapat mendefinisikan warga negara Indonesia tersebut? Berikut penjelasannya. Nah, sekarang kita akan membahas secara spesifik mengenai pengertian warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 4. A. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. D. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. E. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal lainnya tidak memberikan kewarganegaraan pada anak tersebut. Misalnya, ibu WNI yang menikah dan memiliki anak dari ayah yang menganut, ada WNA yang negaranya menganut Iusoli, sebuah azas yang memberikan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya. Nah, kemudian anak tersebut lahir di Indonesia. Karena ayahnya tadi berasal di negara yang menganut Iusoli, maka negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan pada anak tersebut. Namun, anak tersebut masih bisa dianggap sebagai WNI karena ibunya masih sebagai WNI. F. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya seorang warga negara Indonesia. G. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. H. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya. Dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Misalnya, jika ada seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing, nah kemudian anak tersebut diakui atau diangkat sebagai anak oleh seorang ayah warga negara Indonesia, dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau sebelum menikah, maka anak tersebut masih bisa dianggap sebagai WNI. I. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. J. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. K. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia
apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. L. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Misalnya ada sepasang pria dan wanita WNI yang menikah secara sah, kemudian anaknya lahir di negara yang menganut ius sanguinis, yakni azas yang memberikan kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya dimanapun dia dilahirkan. Contohnya negara Jerman. Nah, misalnya anak tersebut dilahirkan di Jerman. Karena Jerman menganut ius sanguinis, maka Jerman tidak memberikan kewarganegaraan dan anak tersebut masih bisa dianggap sebagai WNI karena orang tuanya seorang WNI. M. Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Nah, sudah dijelaskan tadi bagaimana status kewarganegaraan di Indonesia. Jadi meskipun dia berada di suatu negara, bukan berarti dia otomatis menjadi warga negara tersebut. Keberadaannya sebagai warga negara itu harus diakui oleh peraturan perundang-undangan dari negara tersebut. Nah, pada dasarnya, peraturan perundang-undangan itu memuat dimensi-dimensi seperti hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, di sini dimensi-dimensi ini dikemukakan oleh dua ahli, yaitu T.H. Marshall dan juga Zamudio. Menurut Marshall, ada 3 dimensi yang menjadi elemen penting dari status kewarganegaraan seseorang. Yang pertama adalah hak-hak sipil. Hak-hak sipil ini adalah hak-hak yang diperlukan untuk kemerdekaan, kebebasan pribadi, kebebasan untuk berbicara, berpikir, beriman, hak memiliki harta, membuat kontrak yang sah, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Lalu poin kedua adalah hak-hak politik. Hak-hak politik ini adalah hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kekuasaan politik sebagai anggota dari sebuah perkumpulan yang disahkan dengan otoritas politik. Kemudian yang terakhir adalah hak-hak sosial. Hak-hak sosial ini adalah hak yang meliputi kesejahteraan ekonomi dan keamanan, di mana setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi dan keamanan. Bahkan dimensi yang satu ini tercantum dalam Pancasila kita, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dimensi-dimensi menurut ahli yang kedua adalah dari Zamudio. Zamudio mengemukakan bahwa dimensi-dimensi kewarganegaraan itu meliputi 3 hal, yaitu status kewarganegaraan, pelaksanaan kewarganegaraan, dan kesadaran kewarganegaraan. Yang pertama adalah status kewarganegaraan. Menurut Zamudio, status kewarganegaraan ini berkaitan dengan sejumlah hak dan kewajiban antara individu dengan negara, di mana kedua-duanya ini, baik negara maupun warga negara, memiliki hak dan kewajiban yang bersifat resiprokal atau timbal balik. Yang kedua adalah pelaksanaan kewarganegaraan. Pelaksanaan kewarganegaraan ini mengacu pada kondisi-kondisi penting untuk merealisasikan hak-hak kewarganegaraan serta mentransformasi kebutuhan-kebutuhan ke dalam hak-hak yang sah. Kemudian yang terakhir adalah kesadaran kewarganegaraan. Kesadaran kewarganegaraan ini berhubungan dengan keyakinan seseorang serta pengakuan negara sehingga kewarganegaraan terlaksana dengan baik dalam praktik nyata. Kesadaran kewarganegaraan dibentuk oleh 3 unsur. Unsur yang pertama yaitu pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban warga negara. Unsur yang kedua adalah identifikasi negara sebagai yang bertanggung jawab memberikan hak-hak dan kewajiban dengan alat hukum dan kebijakan-kebijakan yang menjamin keterpenuhannya. Dan yang ketiga adalah pengakuan alat-alat yang sah untuk membuat tuntutan-tuntutan. Setelah membahas mengenai dimensi kewarganegaraan, selanjutnya kita akan membahas hubungan antara sesama warga negara. Sebagai makhluk sosial, manusia sebagai warga negara tentunya membutuhkan orang lain dalam kehidupannya dan menjalin hubungan dengan sesama. Hubungan antara sesama warga negara dapat berbasis pada prinsip kesetaraan, prinsip keadilan, dan saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya. Hubungan antara warga negara berlandaskan prinsip kesetaraan, berarti setiap orang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dan setara, yang dikenal dengan prinsip equality. Equality berarti tidak memandang ras, suku, atau latar belakang seseorang dalam hal memperlakukan semua orang setara. Equality berarti memperlakukan orang lain sama seperti memperlakukan diri sendiri.
Selain itu, hukum juga berlaku sama untuk semua warga negara. Selanjutnya, hubungan antara warga negara yang berbasis pada prinsip keadilan memiliki makna bahwa setiap orang harus memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, dalam situasi yang sama, dan tidak melanggar hak orang lain. Berkenaan dengan keadilan, terdapat dua prinsip yang menunjukkan bagaimana cara memberi orang lain apa yang menjadi haknya. Yaitu yang pertama adalah prinsip liberalis yang berkaitan dengan memberikan kepada orang lain apa yang menjadi prestasinya, kontribusinya, jasanya, dan tanggung jawabnya. Sedangkan prinsip sosialis berkaitan dengan memberikan kepada orang lain apa yang menjadi kebutuhannya. Dalam hal ini, menurut kelompok kami, prinsip liberalis lebih mementingkan apakah orang lain telah melakukan kewajibannya, sedangkan prinsip sosialis melihat apa yang menjadi hak orang lain tersebut. Kedua prinsip ini melihat dari sudut pandang yang berbeda, namun tidak ada yang salah. Seharusnya kita berperilaku adil atau memberikan kepada orang lain apa yang menjadi kebutuhannya. Namun kadangkala manusia akan melihat jika haknya terpenuhi secara terus-menerus, kewajibannya akan dapat dilalaikan. Dan yang terakhir, hubungan antar warga negara dapat dilakukan dengan menghargai satu sama lain. Sebagai sesama warga negara, semua orang adalah sama. Dengan memahami bahwa setiap orang adalah sederajat, maka seharusnya sebagai sesama warga negara harus saling menghargai, seperti menghargai diri sendiri. Dan jika seseorang ingin dihargai, ia harus menghargai orang lain juga. Hal ini dikarenakan setiap manusia adalah bagian dari manusia yang lainnya, yang menunjukkan setiap manusia selalu berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu, perlu adanya sikap saling menghargai agar tercipta hubungan yang kuat antara sesama warga negara. Menjadi warga negara yang baik, yaitu yang pertama, cinta kepada tanah air. Cinta terhadap negara memuat sekurang-kurangnya 3 aspek penting, yakni mengembangkan diri, membangun hubungan baik dengan sesama warga negara, dan melindungi tanah air Indonesia. Setiap warga negara akan berusaha untuk mencapai versi terbaik dari dirinya sendiri di bidang pengetahuan, teknologi, maupun ekonomi. Karena nilai suatu negara juga tercermin melalui pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh warga negaranya. Beberapa contoh negara maju antara lain seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, sementara di Asia terdapat Jepang, Cina, dan Korea, yang dimana semua negara ini dikenal sebagai negara yang hampir semua warga negaranya kaya akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Warga negara juga akan berusaha untuk membangun hubungan baik dengan sesama warga negaranya. Untuk menghindari konflik yang dapat memecah belah negara, konflik yang dihindari antara lain perbedaan sosial seperti agama, status sosial, warna kulit, ras, etnis, diskriminasi gender, dan berbagai identitas sosial lainnya. Hubungan yang baik antar sesama akan memudahkan suatu negara untuk berkembang karena semakin tinggi toleransi negara, maka semakin besar peluang negara untuk semakin maju dan bertumbuh tanpa adanya rasa superior atau inferior antar individunya. Yang terakhir, warga negara yang baik juga akan melindungi tanah airnya sendiri. Melindungi tidak harus melulu berhubungan dengan fisik melalui militer, tetapi melindungi tanah air merupakan tanggung jawab seluruh warga Indonesia. Kegiatan yang merusak lingkungan hidup merupakan ekspresi yang menunjukkan rendahnya cinta warga negara terhadap tanah air Indonesia sendiri, di mana setiap warga negara bergantung pada sumber daya alam dalam suatu negara yang berada dalam satu tanah air. Kemudian yang kedua, yaitu taat pada hukum. Hukum tentu saja tidak hanya mengatur mengenai standar-standar perilaku bagi setiap warga negara, tetapi juga melindungi hak-hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Fungsi dari hukum ini berperan sebagai standar perilaku warga negara, sehingga hukum mengatur bagaimana warga negara berperilaku. Beberapa hal yang diatur oleh hukum menyangkut semua aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, kemanusiaan, keamanan, dan budaya. Hukum mengatur bagaimana tiap warga negara membangun hubungan interpersonal yang baik dengan warga negara lainnya. Hal ini dilakukan agar tercipta kerukunan dan keadilan yang tetap berlandaskan hak asasi dan kewajiban tiap warga negaranya. Contohnya, jika kita menjelekkan nama baik keluarga lain, maka ia dapat dihukum. Mengapa? Karena orang tersebut tidak taat pada hukum dan tidak menghargai sesamanya. Hal ini semakin sering terjadi belakangan ini karena dengan kemajuan teknologi, semakin banyak juga masyarakat yang mengeluarkan komentar-komentar jahat dan tercela dalam platform sosial media, sehingga netizen tersebut akhirnya dapat dituntut ke pengadilan. Hak yang diatur oleh hukum ini melindungi hak-hak yang bersifat individual, politik, sosial, ekonomi tiap warga negaranya. Karena diharapkan dengan taat pada hukum, hal ini dapat membangun hubungan antar warga negara yang baik
berdasarkan ketentuan hukum, bukan karena dominasi agama, ras, etnis, suku gender, dan warna kulit, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, berpartisipasi dalam komunitas. Partisipasi dalam kehidupan komunitas ini bisa diterapkan dengan dua cara, yaitu partisipasi yang aktif dan pasif. Partisipasi aktif artinya mau terjun dan terlibat dalam kehidupan komunitas. Partisipasi ini merupakan salah satu metode melalui mana setiap warga negara membangun hubungan yang baik dengan sesama warga negara yang lainnya. Sementara partisipasi yang pasif artinya tidak membuat kegiatan-kegiatan yang mengganggu kesejahteraan dan kenyamanan warga negara lainnya. Partisipasi dalam komunitas ini diharapkan dapat menciptakan situasi yang kondusif di mana satu negara akan menjadi lebih maju jika warga negaranya yang berpartisipasi itu tinggi. Maka dari itu, warga negara merupakan elemen kunci dari sebuah negara, karena nilai dan kemajuan suatu negara dapat dilihat melalui karakter dan pengetahuan yang dimiliki oleh warga negaranya. Semakin baik karakter warga negara, maka semakin kondusif kemajuan negara tersebut. Beberapa karakter yang diharapkan miliki dan menjadi kebiasaan tiap warga negara yang baik, antara lain nilai-nilai. Yang pertama, memperlakukan tiap orang dengan derajat dan subjek yang setara. Kedua, memperjuangkan dan menegakkan keadilan. Ketiga, menghormati tiap orang sebagai sesama warga negara. Keempat, memiliki rasa cinta tanah air. Kelima, taat pada hukum. Dan terakhir, ikut berpartisipasi aktif dalam hidup berkomunitas.